pagi yang indah. Kita mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan. Kita masih tetap ada di dalam program Sarapan Sorgawi bersama saya Miss Grace. Mari sama-sama kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Mungkin kami menerimanya, menikmatinya hanya secara kebiasaan. Tetapi Tuhan, setiap kali kami menaikkan pujian ini, kami diingatkan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa, tidak pernah terulang sama seperti kemarin. Tetapi setiap hari bertambah-tambah kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk merespon kasih-Mu dengan benar, dengan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini piring hati kami, penuhi, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau naikkan dulu satu pujian, Yesus pokok dan kita adalah caranya. Dan akulah caranya, tinggallah di dalamnya. Jangan keluar dari pokoknya, karena carang yang lepas dari pokoknya pasti akan menjadi kering. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pujian yang sangat luar biasa sekali. Karena kasih Tuhan, makanya kita boleh menjadi umatnya. Menjadi seperti carang-carang yang menempel di pokok, yang tertancap di pokok, yang hidupnya dari pokok, dari batang utama itu. Batang utama itu adalah Yesus Tuhan, dan kita adalah carang-carangnya. Sebab itu jangan pernah keluar, jangan pernah lepas, jangan pernah terputus dari carang itu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti engkau akan berhasil. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Sudah? Saya akan bacakan. Aku menanam, ini Rasul Paulus ya menulis kepada jemaat di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ceritanya begini. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang waktu itu terdiri ya secara tidak sengaja menjadi ada seperti seolah-olah ada dua kelompok. Satu kelompok yang merasa, aduh kalau saya mah yang menjadi pemimpin saya adalah Paulus, mereka mengidolakan Paulus.
Lalu ada satu kelompok lagi mau idolakan Apolos. Paulus bilang nggak boleh seperti itu. Karena Paulus dan Apolos itu sama-sama seperti seorang petani, ya. Dengan kata lain, Paulus memberi perumpamaan seperti begitu. Dia katakan, aku ini yang menanam benihnya loh, tapi Apolos yang siram. Ya, kenapa? Paulus menanam benih firman, ya. Apolos juga memberikan firman, ya, terus memupuk kepercayaan, iman percaya jemaat di Korintus. Jadi kedua-duanya sama mengerjakan tugas yang daripada Tuhan. Tetapi Paulus bilang, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh. Tuhan yang menolong kita untuk dapat mengerti lewat Roh-Nya yang kudus. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ikut mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang telah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita beriman kepada Kristus, keberhasilan tetap Tuhan sendiri yang mengerjakan. Oleh sebab itu tidak boleh kita bersombong. Ada seorang yang begitu berhasil di dalam sekolah pendidikannya dan dia menjadi sombong. Ya. Beberapa waktu saya pernah sampaikan bagaimana ada seorang penyanyi yang begitu hebat, begitu terkenal di Amerika, John Lennon. Dia bilang, Kristus kalah ngetop dengan aku. Dan tidak berapa lama, satu hari di depan rumahnya sendiri, ada seseorang yang menembak dia dan mati saat itu. Kenapa? Bukankah dia lebih top dari Kristus? Tetapi dia tidak memiliki kehidupannya. Kristus yang memiliki kehidupan dia. Dia boleh hebat, tetapi dia tidak bisa mempertahankan hidupnya kalau bukan Tuhan sendiri yang masih memberikan kesempatan hidup. Demikian juga dengan kita. Anak-anak, engkau sudah belajar, engkau sudah berdoa, dan kalau engkau berhasil, jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah tinggi hati. Karena Tuhan pasti memberkati orang yang sungguh-sungguh belajar. Dan terlebih lagi yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, kita mau baca di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya ingat di rumah saya senang menanam. Ya, di halaman rumah saya yang kecil, saya menanam ada pohon jeruk, ya. Senang sekali. Lalu ada pohon terong dari Mr. Stevie. Baru mulai berbunga berbulan-bulan. Saya kasih pupuk, saya siramin. Tapi apakah saya yakin bahwa dia pasti akan berbuah? Saya berharap usaha saya menanam, tanahnya harus begini katanya. Nyiramnya harus begini, pupuknya harus ini dan itu. Saya berharap supaya itu berhasil. Sebab itulah saya juga berdoa. Saya bilang, Tuhan berkati tanaman-tanaman ini supaya dia berbunga, supaya dia subur, bahkan menjadi buah. Ya, sudah berbunga aja, kena air hujan terlalu deras bisa rontok. Saya punya pohon belimbing yang asem-asem tuh, baru mulai berbunga setelah bertahun-tahun saya tanam. Kemarin saya lupa kesenggol sama saya. Buahnya masih kecil-kecil, rontok dua. Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa? Kehidupan itu dari Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Sebab itu kita tetap harus rendah hati, tetap bergantung kepada Dia, tetap berharap kepada Dia, tetap minta tolong kepada Dia. Tuhan, aku sudah belajar, tapi saat ini soal terlalu sulit buatku. Tolong aku Tuhan. Harus begitu. Berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak mau apabila kita menjadi tinggi hati. Apabila kita menjadi orang yang merasa, wah saya sudah berdoa, saya sudah belajar, pasti.
ya, tetap harus ada kerendahan hati. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan mau kita selalu ingat, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang membuat kita berhasil, Tuhan yang membuat kita dapat mengingat apa yang sudah kita pelajari. Seandainya kita lupa, Miss Grace paling tidak kuat menghafal, ya. Oleh sebab itu murid SKBB yang begitu banyak, gak semuanya Miss Grace hafal, karena sudah sedemikian banyak sekarang. Apalagi ini tahun ajaran ini belum bertemu, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang Miss Grace tidak kenal. Nah, tapi itulah kelemahan Miss Grace. Tapi apakah artinya saya sama sekali tidak dapat mengingat? Bisa. Ya. Ada banyak hal Tuhan menolong Miss Grace supaya Miss Grace bisa mengingat apa yang mudah dilupakan. Mari anak-anak, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap merendahkan hati di kaki Tuhan. Apapun yang kita sudah kerjakan, kita mau tetap minta, Tuhan buatlah berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian. Allah peduli. Allah peduli kepadamu. Mungkin kau belajar tapi kau rasanya tetap belum bisa. Allah peduli. Karena Tuhan yang akan menolong, membuat apa yang kau pelajari tidak sia-sia. Terlalu banyak perkara, terlalu banyak hal. Mungkin kamu belajar, kamu bukan persoalan hidup, tapi soal ulangan yang kamu gak ngerti. Tapi ada Tuhan pasti menolongmu. Jangan pernah menjadi takut dan ragu. Kalau engkau sudah berdoa, kalau engkau sudah belajar, dan engkau terus berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membuat engkau mengerti. Tuhan akan membuat engkau dapat mengerjakannya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mendapat nilai yang jelek. Allah peduli. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengenal hati kami, Engkau mengerti kami, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengikuti PAS di semester ganjil ini. Tolong mereka Tuhan, mereka sudah belajar, mereka sudah berdoa, dan saat ini sertai mereka Tuhan, buatlah mereka berhasil. Biarlah hati mereka terus berharap kepada Tuhan. Biarlah hati mereka terus berseru dan percaya bahwa Tuhan peduli. Jangan biarkan ada anak-anak yang gagal karena mereka sudah belajar dan berdoa. Tapi kalau sampai saat ini masih ada anak-anak yang tidak melakukan tugasnya dengan benar, Tuhan tolong agar boleh bertobat, agar boleh belajar dengan benar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkaulah yang membuatnya berhasil. Kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus peduli. Engkau sudah belajar, engkau sudah berdoa. Tuhan memperdulikanmu. Terus berharap dan percaya kepadanya. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.